Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terhormat Bapak, Ibu, peserta Zoom meeting dan yang mengikuti acara bimbingan manasik haji online dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali kita siang hari ini bisa bertemu kembali dalam acara bimbingan manasik haji online. Kita pada siang hari ini akan ditemani oleh narasumber hebat kita dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Nur Rahman MA yang nanti akan mengupas secara tuntas tentunya itu persiapan fisik pra Armusna. Untuk itu sebelumnya marilah kita sapa terlebih dahulu Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Pak Nur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bapak Ibu, para pemirsa podcast, Pak Yanto, sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Kita siang hari ini akan membahas menjaga kesehatan fisik pra pelaksanaan Armusna Pak Nur. Jadi ini tentunya dalam pra Armusna ini tentunya jamaah haji sudah berada di Mekah semua ya Pak ya. Sudah ya, Baik gelombang satu maupun gelombang maupun kedua. gelombang dua ya. Hmm. Jadi begitu jamaah nanti selanjutnya apa kegiatan apa selama pra Armusna ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Rahman MA. Monggo Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alahu hajjan mabruran wa sya'yan maskuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Bapak Ibu, peserta podcast Zoom, bidang penyelenggaraan haji dan umroh pada kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Pak Yanto ya. Ya, Apalagi mau melaksanakan ibadah haji ini harus sehat. sungguh-sungguh dijaga Sungguh-sungguh sehat. kesehatan. Ya. Kalau hanya sehat, sekarang sehat, besok watuk-watuk Sanggup kan. watuk tidak Ya, istitoah. kurang istidoa ya. Maka harus sungguh-sungguh dijaga kesehatan. Terkait dengan bagaimana cara menjaga kesehatan, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh para narasumber ya Pak Yanto ya. Ya, sudah. Nah ini kita tentunya akan membahas terkait dengan hal-hal bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental Mental. tentunya eh, pra Armusna Musnah. yang sering disingkat dengan singkatan dari Arafah, Musdalifah, Arafah Mina. dan Mina. Karena itu sungguhnya merupakan puncak haji. Jadi kalau kita berbicara haji itu ya di situ sebenarnya Pak Yanto. Jadi haji itu ya hanya di tiga komponen itu, Arafah, Musdalifah, Mina. Yang Hmm. lainnya itu hanya Ya. Jadi tidak cuma di sekeliling Ka'bah gitu enggak ya? enggak, Oh iya, ya, ya, segitu aja. Jadi ya. intinya di situ eh, dengan berbagai macam sejarah tentunya ini harus kita persiapkan matang-matang karena ketika jamaah haji ini kondisi kesehatan maupun mental pada saat puncaknya Arafah, yaitu pada saat wukuf di Arafah, Ya. kemudian nanti di Musdalifah dan Mina sakit-sakitan, eh, tidak bisa merasakan dan menikmati bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Gitu. Nah, walaupun kalau dibilang sah, ya sah sih. Kenapa saya bilang sah? Karena di sana ada yang namanya safari wukuf. Safari. Tapi apakah Bapak Ibu kalian pengen di safari bukan? Kan Kira-kira milih enggak, yang mana? kita itu kan enggak ada ya. Inginnya Enggak. juga sehat gitu. Iya, punya sehat. Bisa melaksanakan sunnah dan Iya, wajibnya sendiri gitu ya. ya. Jadi memang
wukuf itu harus dinikmati. Jadi di sana, di samping kita menikmati view pandangan di sekitar apa Padang Arafah, Padang Arafah ya. juga kita di sana bisa berinteraksi, sosialisasi dengan kawan-kawan yang mungkin tidak ketemu atau mungkin bangsa lain, Pak Yanto. Iya. Jadi melihat di sana ada orang hitam ternyata orang Oh, negro oh, katanya. di dua ireng gitu ya. Itu ada Iya. orang Eropa yang putih. Iya. Nah, disitulah kita berinteraksi, eh, atau orang mengatakan sebagai muktamar sedunia, Oh, muktamar Muktamar sedunia. internasional. Pertemuan Kalau selama internasional. ini kan Iya. muktamar hanya mungkin tingkat Iya, benar. Tingkat nasional, nasional itu saja. muktamar sedunia. Jadi dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam suku, bangsa, ras, yang mohon maaf, masing-masing jamaah haji itu dari daerah masing-masing kita tidak pernah tahu apakah mereka membawa virus atau tidak. Nah, yang kedua, di sana itu bagi yang belum pernah haji, ini menjadi hal yang baru. Makanya harus dipersiapkan satu kesehatan, Iya, yang kedua mental. mental. Nah, kenapa saya bilang harus menjaga kesehatan? Yang pertama, memang di samping syarat eh, haji itu kan istitoah ya, Iya, di mana kesehatan. Allah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan ya, bahwa walillahi 'alan nasi hijjul Hijul baiti baita man istata'a manistata'a ilaihi ilaihi sabila. sabilan. Ya. Jadi Allah akan memanggil hambanya yang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan syarat Istiqomah. istitoah itu. Jadi ibadah-ibadah yang harus menggunakan syarat istitoah yang terjemahnya adalah mampu, itu hanya haji. Oh, Ibadah lain nggak ada. Contohnya sholat, apakah harus mampu? iya. Oh, nanti Iya, Pak Yanto nggak jadi sholat. enggak jadi sholat saya. Oh, Terus jadi mau itu istiqomahnya itu finansial dan fisik ya, dan Bro? fisik begitu Oh ya, kira-kira. Jadi misalkan yang lain atau puasa, puasa ya tidak ada ketentuan istitoah. iya, Ya. Demikian juga zakat nggak ada. zakat. Zakat hanya ketika sudah mempunyai harta satu nisab. Iya, Ini beda konotasinya dengan kata istitoah. Jadi mampu secara fisik dan kemudian secara finansial. finansial. Ini yang menjadi syarat. Makanya walaupun haji merupakan rukun Islam yang kelima, tidak semua umat muslim ini bisa melaksanakan. Nah, kecuali yang Yang istitoah. Nah, istiqomah. ini yang menjadi kata kunci. Eh, Bapak Ibu peserta podcast yang sungguh kami muliakan. Oleh karena itu, semenjak saat ini, kira-kira nanti tanggal berapa ya Pak Yanto? Kita akan berangkat ke Tanah Suci yang mulai dari embarkasi Mei. Mei ya. Jadi ini sudah memasuki bulan hampir Februari, Iya, tinggal 1 hari lagi ya Pak. iya. Nah, Sekarang masa pelunasan. masa pelunasan. Pelunasan pun kadang-kadang bikin mental kita kurang siap. Iya, kurang siap tuh. Karena jebule utangku Duh, kan. tahu sih oke. Utangnya oke harus Iya. melunasi mikir-mikir. Belum lagi ada yang gini Pak Yanto, mau melunasi aja mikir-mikir, wah besok aku udah anak wedok karo mantu Ah, melunasi pembantu, melunasi mantu. Akhirnya untuk menentukan keputusan itu menghitung suara tokek, iya. tokek lunas, tokek mantu. Atau benih itu ya, Iya, mantu. nah itu Pak Yanto. Iya, Nah, sehingga eh, saya mengajak kepada seluruh peserta podcast, terutama calon jamaah haji yang insya Allah tahun ini berangkat, pertama kali siapkan mental. Kalau sudah niat haji, apapun alasannya, monggo. Karena haji ini kesempatan yang sulit untuk terjadi 2 kali. iya. Di samping mendaftarnya harus menunggu 10 tahun ya Pak Yanto. Sekarang 34 tahun. Sekarang 34 tahun lagi. Iya, Nah ini kalau tambah 35 tahun jadi berapa umur kita nanti iya, kira-kira? iya. Makanya monggo pada Bapak Ibu, terutama yang tahun ini insya Allah akan mendapatkan panggilan, maka persiapkan di samping persiapan mental ya, mental dan kemudian persiapan yang lain termasuk di antaranya kesehatan. Salah satu di antaranya, karena kesehatan apalagi rata-rata, mohon maaf, jamaah haji kita ini jarang atau mungkin sedikit yang usianya muda. Rata-rata sudah di atas Rata-rata sudah lansia ya, Pak. lansia ya. Jadi asumsinya jamaah apa orang Indonesia itu pengen berangkat haji nanti nek entuk anu tabungan pensiunan, Iya, Pak. rata-rata mereka mendaftar setelah pensiun ya, Pak ya. Pensiun. Pensiun padahal berapa Pak Yanto? Pensiun 58, 58 lah. 58. Dan Terus rata-rata 58 itu. antriannya berapa tahun? Sekarang 34 tahun. 30 tahun. Berarti
58 sama 30, Eh, 80 tahun ya. Itu orang-orang seusia 80 tahun itu untuk bagaimana menjaga kesehatan butuh proses. Iya, Ya. Tidak bisa bim salah bim. Beda dengan anak muda usia 20 tahun, 30 tahun, pagi-pagi lari sehat. masih Ya. sehat. Kalau kita pagi-pagi lari boleh jadi Sudah moga-moga sehat. Kita dari subuhan sekarang ke rumah sudah nah, moga-moga. itu. Makanya harus dipersiapkan di mungkin eh, terkait dengan menjaga kesehatan, terlebih bahwa apa namanya? Bahwa haji itu adalah al-hajju al-arafah. Haji itu puncaknya Punya di di Arafah. Arafah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, pemirsa podcast, calon jamaah haji yang berangkatan ini yang kami muliakan, kami mengajak, menghimbau kepada seluruh jamaah haji nanti untuk mempersiapkan sedini mungkin satu mental, yang kedua adalah kesehatan. Kenapa saya sampaikan mental? Karena tidak semua orang itu siap mentalnya. Jamaah haji kita ini kadang-kadang kalau melihat prosentase tempat tinggal itu hampir 60% itu penduduk desa. Yang satu belum pernah naik pesawat. Blas. Oh iya, Kadang cuman oh, waktu berangkat haji iya. ditanya. Jadi melihat pesawat itu terbuat dari besi toh. Iya, Waduh, ono besi mabur gumun, besi kok iso mabur. Itu Pak iya, Yanto. iya. Nah, itu menjadi kadang beban mental. Lah aku nek numpak besi mabur ku nek tiba piye. Nah, itu mulai dari berangkat. Belum lagi nanti di sana satu kadang-kadang hotelnya juga tidak semua jamaah haji itu kenal dengan hotel. Hotel. Karena saya punya pengalaman Pak Yanto. Jadi keran di hotel itu kan ada panas dingin ya. Iya, Mereka nggak tanya-tanya Pak Yanto. Habis mungkin kencing ya, iya, kencing. Dia nggak melihat itu panas dingin, tahu-tahu dipencet langsung mantul. Padahal itu keran panas. iya. Nah, itu yang Akhirnya kan jadi gimana tuh iya Pak Yanto? jadi mana jadi kaget. Nah itu. Jadi kami sangat berharap kepada calon jamaah yang berangkat tahun ini tanya atau mempelajari atau barangkali ikutilah kegiatan-kegiatan manasik yang dilaksanakan baik itu tingkat kanwil, tingkat kabupaten, Tingkat kecamatan atau tingkat dakwah kecamatan dan dengan seksama dan baik. Karena di situ pasti nanti akan disampaikan hal-hal penting terkait dengan satu di pesawat. Ya termasuk di pesawat itu kita nggak biasanya kalau orang kita mohon maaf kalau misalkan BAB cebok itu kan airnya sakulah ya. Di iya pesawat nggak boleh, nggak boleh. nggak boleh. Nanti Dan cuma tisu. adanya cuma tisu basah Pak Yanto. Nah ini nggak boleh. Maka sekali lagi persiapan mental dan kesehatan harus dipersiapkan sedini mungkin. Ini Pak Yanto yang harus perlu kami tekankan kepada seluruh calon jamaah yang berangkat haji. Nah, yang kedua bahwa sekali lagi bahwa al-hajju al-arafah intinya ibadah haji itu nanti di Arafah, padang Arafah. Jadi Bapak Ibu bayangan ya, bayangan ketika nanti kita melaksanakan wukuf di Arafah, tanggal 8 itu sudah semua nek bahasa apa petugasnya itu sudah dirong dari hotel, yang kemudian dari hotel mereka sudah mandi, ya, mandi kemudian memakai pakaian ihram, bahkan sholat, terus apa mikot dari situ karena mereka sudah dianggap sebagai mukimin. Kemudian berangkat bersama kalau apa namanya rombongan menuju ke Arafah. Nah, perjalanan dari hotel Mekah yang ada di Mekah kemudian sampai ke Arafah itu tidak serta-merta dihitung dengan perhitungan waktu. Contohnya, ketika saat-saat tertentu misalkan Haji Akbar, Haji Akbar itu boleh jadi yang seharusnya perjalanan dari Mekah kemudian ke Arafah kurang lebih ya 30 sampai 1 jam, bisa sampai 5-10 jam Pak Yanto. Wah, Karena kreditnya dan padatnya. karena Haji Akbar itu Pak. Iya, biasanya kalau Haji Akbar. Berarti kalau Haji Akbar itu semua masyarakat sana terdekat Iya, pada pada mengikuti melaksanakan haji. Oh gitu. Karena begitu fadilahnya yang sangat besar. Iya. Hmm. Nah ini, hal seperti ini tentunya harus dipersiapkan mental-mental kita. Kadang-kadang kan, mohon maaf, ono sing yuk beser, tau beser ya, nguyuan. Iya, banyak Baru tuh. naik bis, Mungkin nguyuh, karena mental tuh nguyuan nguyuhan. bisa. Jadi stres bikin kita Iya, mudah untuk pingin kencing. iya, Ya, baru naik bis, tahu-tahu sudah pingin kencing. iya. Nah, maka perlu disiapkan mungkin pempes,
atau mungkin pilih bis yang ada toiletnya Pak Yanto. Ya, Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh apa calon jamaah haji, terutama yang berangkat tahun ini. Terus nanti di Arafah itu kurang lebih kita harus bermalam ya karena kalau semua didorong pada malam hari nggak mungkin. Mulai dari tanggal 8 biasanya sudah didorong ke Arafah, kemudian menempati tenda masing-masing yang sudah ditentukan oleh maktab, pihak maktab sana menempati maka di sana dalam kondisi berikhram. Berikhram itu bagi laki-laki hanya menggunakan dua pakaian, Pak dua Yanto. pakaian. Dua pakaian itu bukan berarti sarung lurur, Pak Yanto. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi, wah pakaian ikhram sarungan disuwek lurus, nggak boleh. Harus pakaian yang sesuai ketentuan. Terus ada yang bertanya kok semua putih? Itu adalah itibak dengan Rasul. Itu Pak Rasul. Jadi, gimana kalau pakaiannya apa kain ikhram itu hitam? Nanti butuh kajian sendiri, Pak Yan. Jadi sementara Kajian kita, khusus itu ya. kajian khusus. Jadi untuk sementara kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Pakaiannya itu kain ikhram dua helai kain putih, Ya. satu sarung yang dua yang satu atas, pakaian yang kedua sarung bawah. Itu nggak boleh selain daripada dua. Kemudian ada yang usul, Pak, saya pakaian nggak berjahit, misalkan pakai celana dalam, tak kuel-kuel. Oh, nggak boleh karena hanya Nggak boleh ketentuannya juga. hanya dua, Ketentuanya hanya dua itu ya. hanya dua pakaian ikhram itu. Coba bayangkan, usianya sudah senja, Senja, lansia, nguyuan, nguyuan, nganggo pakaian ikhram, ngono kuwi, dengan ketentuan kedinginan. seperti itu Nah ya. itu bisa dibayangkan Pak Yanto gimana. Apa ya ora kira-kira ning Padang Arafah itu bikin mentalnya semakin down. Iya. Maka harapan kita semakin kita mengetahui kondisi itu, eh, pertama kali harus niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita beribadah karena lillahi ta'ala, Allah akan memberikan kekuatan. Jadi, kekuatan bisa berupa apa namanya kesehatan yang insya Allah semakin stabil, terus mentalnya yang semakin siap dan sebagainya. Ini yang tentunya harus dipersiapkan oleh jamaah haji kita, Pak Yanto. Iya. Hmm. Mungkin ada komentar lain, Pak Yanto? Jadi selama kita di Mekah Hmm. menunggu proses Ar-Musna itu Hmm. mungkin ada amalan atau apa saja Pak yang perlu dipersiapkan jemaah haji Pak? Jadi begini, terkait terutama menjaga, menjaga mental dan kesehatan jamaah haji. Sebetulnya kalau amalan itu ya doa, doa, Doa. doa, doa. Kalau doa pakai bahasa Arab mungkin sulit Wah, dipahami ya. sulit banget dan Ya. Minimal kita berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, pertama kali mohon kami diberikan kekuatan, jadi ya, kesehatan dan kesempurnaan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, rangkaian ibadah haji mulai dari awal sampai akhir. ya. Nek iso bahasa Arab, saya. Nek Saya mboten iso pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa basa saja juga Jawa, bisa ya Pak. bisa saja. Itulah Untuk berdoa. persiapan secara Hmm. mental. Yang kedua, banyak jamaah haji kita itu yang ketika di Arab Saudi itu, terutama di Mekah, ono istilah haji mumpung. Iya. Mumpung di sana, saya tak ziarah sebanyak-banyaknya. Mumpung saya di sana, tak umroh Iya, sebanyak-banyaknya. itu kebiasaan yang dilakukan Jamaah masyarakat haji kita. kita, ya. Mumpung Asumsinya oh, begini oh, Pak Yanto. Coba nih umroh dari Indonesia berapa sekarang? 19 atau berapa nggak tahu. 30 Oh, Pak sudah Yanto, 30 dua puluh sekarang. juta. Ah, Nah, kalau dari sana hanya sekitar 20 ya, 20 real. 20 maksimal kurang. Nah, dibandingkan kan berapa kali lipat. iya, Mumpung di sini mumpung hanya di dua sini. puluh real, saya tak umroh sebanyak-banyaknya. Baik sih, baik Pak Yanto dan Iya. Bapak Ibu sekalian peserta podcast. Tapi perlu diketahui, itu sunat, sunnah, Oh ya, sunnah. Ada satu prasasti atau ibadah yang wajib, yaitu haji. haji itu ya. Yaitu mulai wukuf di Arafah, Musdalifah sampai di Mina. Ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang banyak jamaah kita, terutama jamaah Indonesia, terlebih mereka mempunyai kondisi ataupun keterbatasan yang disebut dengan risiko tinggi. Mereka hanya ikut-ikutan. Wah, aku juga tak pengen melu umroh, mau umroh ke bojoku, Ya rata-rata mereka ikut-ikutan mau gitu Pak. umroh ke bojoku, anakku suruh ngaji. Bahkan ono yang pernah komentar ini, aku tak umroh ke pacarku, ngono. Oh, ada lu tua, ya kan. Sudah tua Udah padahal. tua, nah, itu kan kelewatan. Jadi silahkan Bapak Ibu
nanti untuk melaksanakan umroh sunat, tapi ingat kesehatan, terutama saat-saat sebelum melaksanakan ibadah ataupun sebelum Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Mina. Jadi pesan kami, kalau ke umroh ya monggo, tapi dibatasi. Yang kemudian hotelnya jauh dari Masjidil Haram, eh, apa namanya, batasi sholat berjamaah di Masjidil Haram. Bukan berarti tidak boleh, Pak Yanto. Tetapi begini, ketika kita jalan dari hotel kemudian ke Masjidil Haram, yang jaraknya sampai 5 kilo, Kilo, ya. memang di sana ada bis sholawat ya. Tapi kan tidak senantiasa serta-merta bis sholawat itu apa memenuhi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita terlambat, tertinggal dan sebagainya. Ada yang kemudian jalan kaki. Wah, mungkin tok menara masjid cuma di sebelah situ kok, dekat katanya. Tapi setelah dijalani ternyata 3 kilo. Wah, Pulang pergi sehari semalam 5 kali. lima Kan capek. sampai ya. Nek wong tani mending ya atau wong Wong gunung. Tayu, insya Allah udah udah terlatih Iya, fisiknya. orang Tapi kalau gunung orang-orang pensiunan itu kan, nasional itu terus jalan 3 iya, kilo, 5 kilo sampai rumah itu kan ya kelepek-kelepek. iya, Nah, ini yang oleh karena itu bukan berarti melarang ya iya. eh, apa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, tapi kita menganjurkan terutama yang Risti sholatlah di masjid yang Terdekat dengan hotel. terdekat dengan hotel. Kalau Nah, di hotel ada masjid atau insya musolanya nggak, Pak? Allah di sana senantiasa menyiapkan musola berjamaah di sana. Karena insya Allah itu mengefektifkan sekaligus menghemat Oh iya, energi hemat masjid. kita. Ya, coba misalkan pada siang hari kan panas. Sisi lain cuaca di Arab Saudi itu tidak sama dengan cuaca di Indonesia. Lebih panas di sana ya, Pak, Kadang di daripada panas. Bahkan pengalaman Pak Yanto, jadi ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya itu pernah Jumatan itu eh, keluarnya dari masjid terakhir, tapi sandalnya tinggal satu. Oh, udah orang sudah apa sudah pada pulang, nggak ada orang. Tengok kanan kiri nggak ada orang, masjidnya mau ditutup, toh sana kalau iya. sudah. Jadi sholat di sana dengan di Indonesia itu ternyata lebih mudah sholat di Indonesia. Sana itu kalau tidak waktu sholat, masjid pada ditutup dikunci, Pak Yanto. Jadi tidak seperti masjid kita Enggak, 24 ini jam ya. terbuka itu enggak. Jadi selesai sholat Jumatan, masjid sudah mulai kunci, nggak ada teman, jadi sana jalan tinggal satu. Terpaksa jalan sampai ke hotel. Nggak jauh sih, hanya kurang lebih ya 200 meter. Sampai hotel apa Pak Yanto. Kakinya pada melepuh. Pada melumpuh ya, Nah, karena ini panasnya di sana itu ya, panasnya Pak di ya. sana ini memang berbeda dengan suhu yang ada di Indonesia. Nah, itu yang harus Ya, diantisipasi bagi jamaah ya, Pak ya. oleh karena itu kepada calon jamaah haji yang insya Allah tahun ini berangkat, terutama eh, mengantisipasi cuaca yang di sana, yang seperti itu di sana, yang berbeda dengan di tanah air Hmm. satu, untuk menjaga agar tidak terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, perbanyaklah minum air putih. Syukur pisan air zam-zam. Air jam-jam Karena air zam-zam di sana itu murah dan gratis. gratis. Ya, kalau di sini di embarkasi beli 1 galon 5 liter itu 600.000. Di Sangat sana gratis. gratis. Oke. Dan Oke. aksesnya mudah, Pak, untuk Mudah mendapat. sekali di sana. Cuma kadang ini jamaah haji Indonesia kalau belum ngelak, belum haus itu nggak mau minum. Nah, ini, Dan rata-rata kalau minumnya nggak teh, belum nah dikatakan itu minum katanya, Pak. kalau bukan teh, terus bukan Iya. apa Padahal, namanya, bukan kopi, ya, rasanya belum mantap gitu ya. iya. Padahal itu perlu sekali ya, Pak, di sana ya, Pak, kalau Oke, dan memperbanyak minum air minum putih. air putih terutama. Jadi sementara tinggalkan teh dulu, kopi dulu. Nah, perbanyaklah minum air putih. Dan cuaca di Arab Saudi, terutama di Mekah, walaupun di Mekah dan Madinah itu berbeda ya, tapi di Mekah cenderung lebih panas dan kelembabannya itu rendah. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasakan haus, tidak keringat, tapi kalau kita tidak memperhatikan minum kita, bisa terjadi dehidrasi, kurangan cairan. Ini yang bahaya. Kalau sudah itu sakit panas, maka yang terjadi apa? Kalau sudah sakit panas, demam dan sebagainya, maka kesehatan kita terganggu. Nah, ini hal-hal yang tentunya perlu diperhatikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, terutama para peserta podcast yang insya Allah tahun ini berangkat. Kami menghimbau ya, melalui media podcast ini, monggo untuk terutama nanti
diingat kembali di Arab Saudi saya akan berusaha minum sebanyak mungkin. Sebanyak Ya, mungkin. walaupun konsekuensinya kadang-kadang kencing. Nggak apa-apa kencing di sana. Toilet sudah disiapkan, Dan disediakan. mudah ya. Dan mudah insya Allah. Yang penting jangan kencing di pinggir jalan. Ah, Ini yang dapat. di jam-jam mudah aksesnya. Akses mudah. Ketika kerusak pipis ya aksesnya ke Toilet toilet juga mudah. mudah. Ya itu yang penting jangan Pokoknya kencing demi di pinggir kesehatan jalan. air putih Mudah insya mudah Allah. ya. Nah itu pesan kami. Terutama saat-saat di Mekah dan menjelang Armusna, perbanyaklah minum air putih. Jangan sampai sudah saatnya berangkat ke Arafah, tahu-tahu kena dehidrasi, Dehidrasi. kekurangan cairan. Ini yang Padahal di sana banyak air. banyak Kok air. Nah, dehidrasi ini, ya Pak ya? ya, ini yang tentunya kita sayangkan. Nah, karena apa? Memang yaitu budaya Indonesia. Jadi kalau belum haus, belum Belum mau minum. minum. Nah, ini. Kadang sudah terasa haus, ngampet. Nah, ngampet, nah mengko lah ning kono sampai sana. Mm-mm. Padahal cairan itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita bersama. Yang selanjutnya Pak Yanto dan Bapak Ibu peserta podcast yang berbahagia, eh, apa namanya kepada seluruh jamaah haji nanti eh, sangat disarankan ketika misalkan perjalanan, misalkan dari hotel ke Arafah, karena di bis ini tidak serta-merta disiapkan minuman ya, Ya, disiapkan. Jadi mau berangkat, yaitu ngawaikan nih, mengantisipasi ketika perjalanan itu macet. Dan macet, walaupun di bis itu ada AC, tapi kalau tetap tubuh kita kurang cairan, kan sangat riskan terjadinya dehidrasi itu. Kalau sing ngelian, tahu ngelian Pak Yanto? Dikit-dikit lapar. oh ya, Iya, beneran. ngelian. Iya, ngelian itu ngelian. Laparan loh. Ya, bawa bekal makanan lah, roti, Di sana roti banyaknya Pak ya. roti ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, jangan punya asumsi nek urung makan sego rumam. Ini image ini harus kita hilangkan Harus sementara dihilangkan di dulu sana. ya. Ya, roti nggak apa-apa. Roti nggak. Yang penting perut kita terisi, kemudian untuk menjaga stamina dan tubuh kita. Sebab kalau sudah perut lapar, terus kurang minum, eh, ini yang kita khawatirkan adalah munculnya beberapa penyakit. Belum lagi nanti Pak Yanto di sana itu kita berjumpa dengan jamaah haji dari seluruh dunia. Yang sekali lagi kita tidak tahu apakah mereka membawa virus atau mereka membawa penyakit apa, bakteri apa, walaupun mungkin sudah divaksin ya. Ya, Tapi karena begini, vaksin itu belum tentu menghilangkan penyakit, penyakit. baik itu virus maupun bakteri. Taruhlah mungkin seorang dari Afrika yang tinggi, hitam, ya, Hitam. hitam, mereka jarang mandi, Mama. Bawa virus, Mama. Bawa virus, Oh, virus. eh merekanya kebal virus, imunnya kuat. Tetapi, Fisiknya juga kuat ya Pak ya. iya, imunnya kuat. Tapi mereka bawa virus ke Mekah. Berjumpa dengan jamaah haji Indonesia yang, mohon maaf, imunnya kadang-kadang tidak sehebat mereka. Nah, terjadilah kontak, mungkin fisik, ataupun melalui udara kan sangat mungkin terjadi. Iya. Dirinya tidak tahu apa virusnya, tahu-tahu hanya sakit, flu, pilek, dan sebagainya. Muncullah kemudian terjadi apa penurunan imunitas. Nah, kalau sudah terjadi penurunan imunitas kan kemudian kita melaksanakan ibadah itu tidak nyaman. Ya, walaupun mohon maaf, di Arafah itu ibadah kan sebetulnya hanya melaksanakan ibadah rutinitas biasa, sholat ya sholat lima waktu. Kemudian pada saat itu, kemudian kita duduk sambil berdoa, baca Al-Quran. Dan pesan saya ini, jangan di sana itu, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji ataupun terlarang. Misalkan ngerasani dan sebagainya. Di sana loh. Di sana, Iya. ini karena apa namanya, yang namanya Arafah itu miniatur akhirat katanya. Saya punya pengalaman Pak Yanto. Jadi ini masih saudara saya, jadi saya berani pernah cerita. Waktu di Indonesia, mereka orang kantor biasa toh, canda gojekan. Iya. Ketika temannya itu mandi, handuknya selalu diumpetin, Pak Yanto. Itu di Indonesia. Iya. Mereka nggak sadar, mereka mau pergi haji, sampai di sana, begitu mandi, handuknya selalu hilang. Nggak tahu siapa yang ngambilin. Karena di Indonesia sering ngumpetin handuk ya. Iya, itu contoh atau miniatur
akhirat di dunia ini, Balasan di sana. balasan di sana. Ya. Maka jangan sekali-kali ya, walaupun mungkin sifatnya Walaupun iseng jangan Anda sekali-kali. iseng, Mm. hindarilah hal seperti itu. Laksanakan hal-hal yang bermanfaat, misalkan membaca Al-Quran. Heeh. Kalau misalkan butuh apa suasana ceria, canda, tapi canda-canda jangan sampai yang Yang menyakitkan menyakitkan atau atau merugikan orang lain dan heeh. sebagainya. Canda-canda yang biasalah atau mungkin cerita Abu Nawas waktu Oh, kan itu bikin nah, ya dan sebagainya. Yang penting jangan sampai canda yang bersifat menyakitkan, menyakitkan, apalagi sampai hibah. apalagi merugikan Iya kan. merugikan. Kan senang loh, asik hibah. Nah, di sana itu nggak lama sebetulnya, hanya taruhlah dari malam, kemudian nanti menjelang zuhur kita sudah persiapan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kurang apa. Ya, di Arafah. Sekarang sih insya Allah sudah nyaman ya. Yang terakhir ini ada Pak Pitra sudah pernah merasakan di Arafah, sudah lantainya sudah paling tidak pakai anu ya, pakai ada kasurnya, nah, sudah nyaman sih. Walaupun cuma 80 cm ya Pak Iya, ya. walaupun ini tapi lumayan daripada Lumayan. dulu Ya. isinya hanya batu kerikil. Jadi sekarang sudah tidak kerikil-kerikil dan Sudah pasir-pasir nggak itu ada Pak. lagi ya. Sudah Ini kasur sudah ya. bahkan sudah pakai AC walaupun Tendanya sudah AC. AC-nya belum memenuhi Belum bisa. ya karena Tapi kan minimal sudah ada sudah gitu. ada AC-nya. Sudah mengurangi panas Sekarang di sudah ada sana. AC lumayan. Hmm. Kalau dulu AC-nya itu angin dari jendela, jadi Iya, angin jendela ya. jendela, jadi nggak bisa terasa dingin, panas. Nah, suasana panas seperti itu, satu kita juga dituntut untuk senantiasa perbanyak minum air putih. Iya. Yang kedua, disarankan untuk makan seperti makan buah-buahan. Insya Allah di sana disiapkan buah-buahan tidak kurang, tidak kurang. Apel, jeruk, cuman begini kadang bagi orang-orang yang mempunyai apa namanya kadar asam lambung tinggi ya hati-hati minum makan jeruk ini. Hmm. Kadang ya sih tidak semua, hanya saja perlu kewaspadaan bagi orang-orang yang mempunyai asam lambung tinggi ya jeruk dihindari sebetulnya Hindari. ya. Dan saya juga punya pengalaman Pak, yang tadi sana. Kondisi panas seperti itu, ada sodakoh berupa es krim. Es krim. Nikmat toh. Iya. Bahkan saya pernah dibohongi sama teman-teman dari kesehatan. Nggak apa-apa Pak Nur. Pak Nur itu kan ahli agama katanya. Oh, Doanya alhamdulillah. makbul katakan. Insya Allah baca Bismillah nggak pilek. Eh, saya begitu enjoy makan es krim, ikut-ikut aja. Di situ nggak apa-apa Pak Yanto. Pulang dari Armusna, Pilek. batuk dan pilek. Ah, Baru istighfar ya Allah. Terlalu mengabaikan apa namanya, mengabaikan perintah, perintah. iya, mengabaikan larangan dan sebagainya. Nggak cuma saya, jadi teman-teman yang ikut makan es itu juga semua pada batuk, pilek, sama bahkan tidak bersuara. Jadi oleh karena itu kadang-kadang di sana itu nyaman sih ditawari sotakoh, es krim, panas loh. Tapi tubuh kita belum tentu siap untuk menerima hal Oh, dari seperti di itu. sana itu banyak sodako-sodako banyak apa? Sotakoh ya, oh, Air jam-jam air sodako, es zam-zam krim sotako, sodako, buah buah sotako. sodako. Hanya kita pintar-pintar memilih menu yang kira-kira siap diterima oleh tubuh kita. Tubuh kita ya. Ya, itu. Kuncinya itu. Ya. Jangan semua makanan enak mumpung di sini Mumpung di gratis. sodako Ini orang dimakan. Indonesia. Tapi nggak Gratis. tahu tubuhnya gimana ya. Ya, tubuh kita belum siap Oh. menerima. Jadi kuncinya tahu kondisi fisik tubuh Fisik kita. kita dan kita bisa menerima. Ya, Yang selanjutnya mungkin Pak Yanto perlu kata sampaikan bahwa ketika di Arafah, termasuk nanti di Mina, di Musdalifah. Di Musdalifah itu malam hari ya. ya, Jadi sekilas mungkin perlu saya sampaikan prosesi ibadah mulai dari Al-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jamaah itu nanti tanggal 8 sudah didorong ke Arafah, kemudian di sana bermalam, kemudian di Arafah melaksanakan namanya wukuf, ibadah inti atau puncaknya ibadah haji. Jadi tidak ada haji kecuali mereka wukuf. Nah, nah, kemudian setelah wukuf nanti sore menjelang sore atau menjelang malam kita didorong oleh maktab ke Musdalifah. Di sana itu nggak sampai semalam, hanya kadang-kadang apa namanya tengah malam kemudian dari Musdalifah didorong atau diantar menuju ke Mina. Di Mina itu ketika sampai di Mina sebelum waktu duha
banyak jamaah kita yang kemudian menyelesaikan apa namanya tahalul awal, yaitu dengan melaksanakan Jumrotul Aqobah bahasa kita. Tapi di sana nggak ada namanya Jumrotul Aqobah, adanya Jumrotul Kubro, Jumatul ya Kubro. Ya. namanya Jumrotul Kubro. Sana kemudian tahalul, sudah kemudian ganti pakaian. Singkat itu sebenarnya. Tapi walaupun singkat itu butuh yang namanya stamina dan perhatian untuk fisik kita, yaitu seperti tadi tetap kita menjaga pola makan yang sehat, minum yang cukup, dan kurangi aktivitas-aktivitas yang berlebihan yang kira-kira bisa mengganggu kesehatan kita. Ya. Itu kondisi di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, yang selanjutnya kami juga sangat berpesan, bukan berarti mengingkari sunnah Rasul ya. Banyak orang-orang yang kemudian mengambil yang namanya tarwiyah. Ya. Tarwiyah itu adalah jamaah haji sebelum ke Arafah menuju ke Mina. Terkait dengan tarwiyah, ini eh, variatif. Ada yang dari pihak maktab itu memfasilitasi, disiapkan bis kemudian ke Mina, kemudian ke Arafah. Ada maktab yang kemudian apa namanya dipersilakan, artinya ke sana sendiri, kemudian ke Arafah juga sendiri. Risikonya apa? Ketika mereka tidak mendapatkan kendaraan dari Mekah kemudian ke Mina, kemudian ke Arafah, yang terjadi apa? Ke Arafah boleh jadi terlambat. Ini yang perlu kami perhatikan. Kenapa? Kita orang Indonesia belum tentu tahu peta jalan dari Mekah kemudian ke Mina, ke Musdalifah kemudian ke Arafah. Kalau sampai nyasar misalkan tidak di lingkungan Arafah, kemudian sampai hari besok kan maka hajinya menjadi batal ya, Batan. batal. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi silakan sih mencari sunnah, tetapi juga perhatikan satu, eh, mengutamakan ibadah-ibadah yang pokok dulu ya. Yang kedua, kesehatan. Coba misalkan jamaah kita, walaupun mungkin ada jamaah yang sehat ya, tidak selalu lansia. Tetapi ketika dari Mekah kemudian ke Mina, yang kurang lebih 7 kilo harus berjalan kaki, karena mungkin tidak menemukan, tidak menjumpai kendaraan, angkutan, dan sebagainya. Kemudian dari Mina, kemudian ke Musdalifah, eh, kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kilo. Nah itu tergantung kondisinya di mana. Dari Musdalifah ke Arafah yang kurang lebih sekitar 5 kilo juga. Sudah berapa kilo itu? Kan kondisi fisik kita menjadi lelah. Lelah. Nah Ya. ini, sekali lagi bukan berarti mengabaikan sunnah. Orang kadang-kadang begini, wah ini kan sunnah Rasul. Ingat, ada hal yang pokok, yang wajib, yang harus diutamakan, yaitu ibadah haji. Beda haji. Hmm, Boleh saja eh, kita melaksanakan apa namanya tarwiyah, tapi kalau sampai di Arafah kemudian mereka tidak mendapatkan waktu-waktu wukuf di Arafah, saya katakan rugi besar. Hmm. Satu. Jadi kalau sampai tidak kelewatan waktu wukuf, itu Wukuf. kan Ya. hajinya menjadi batal. Yang kedua, ada rangkaian ibadah wukuf yang ada di Arafah, yang mulai dari mungkin sholat di sana, kemudian ada khutbah wukuf di sana, yang itu apa memberikan penguatan-penguatan spiritual kepada kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa di Arafah. Karena salah satu doa yang mustajabah ya, yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa ketika di padang Arafah. Kita kadang-kadang dapat dapat pesan dari mungkin handai tolan kawan-kawan. Besok kalau berangkat haji, tolong saya didoakan. Doa macam-macam. Ya. Ya. Doa agar bisa diberangkatkan haji pada tahun berikutnya. Doa yang mungkin punya usaha tapi belum sukses, Belum lancar. belum lancar. Doa yang belum punya jodoh supaya ditemukan jodohnya, atau yang duda pin dapat jodohnya kembali. Macam-macam pesan, Macam-macam itu. Ya. macam-macam doanya. Nah, itu pesan doa. Mohon pada saat di Arafah itu, mohon untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk Untuk bermunajat kepada bermunajat ya. Allah ya. Terutama kita doakan kepada diri kita sendiri, keluarga kita agar baik-baik saja, sehat-sehat saja,
yang belum bisa menunaikan ibadah haji, biar bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Tanah Suci, itu tolong doakan semua. Jadi itu bentuk sosial kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, Ya. termasuk kepada kawan kita. Ya. Jangan egois, tentang Pak Yanto pinter haji, sehaji 5 tahun Oh, oh, 7 kali, 7 kali. tetangganya atau istrinya nggak pernah haji. Itu namanya Itu ibadah egois, Pak, ya? egois. Itu Egois itu. namanya. Maka doakan, walaupun tidak memberikan dukungan langsung ya, wes tak kasih uang, minimal didoakan di sana. Minimal didudukan di sana ya, Pak, ya. Doakan kawan saya yang belum pernah haji, mungkin sudah punya uang banyak, didoakan mudah-mudahan mereka bisa berhaji dan sebagainya. Yang penting doa-doa yang baik saja di sana. Insya Allah termasuk hal yang mustajabah. Maka untuk menyiapkan agar bagaimana ritual wukuf di Arafah ini bisa maksimal, tentunya kita harus menjaga mental, fisik, dan kesehatan. Gitu Pak Yanto. Ya. Nah Ya. itu pesan kami. Jadi tadi setelah mental kita harus musnah disiapkan. Jamaah tentunya sudah siap fisik dan mental. Sekarang apalagi Pak yang perlu disiapkan ketika sudah memasuki itu masa arus musnah tadi? Jamaah harus gimana? Jadi begini Pak Yanto, banyak jamaah kita yang apa menjelang Armusna itu hanya bayang-bayang yang menakutkan, sehingga muncul yang namanya stres. Nah, sesuk piye yo, ning kono sesuk piye. Ini terbukti jelas ketika mau berangkat ke Arafah. Ada jamaah yang perbekalannya koper itu mau dibawa ke sana. Koper besar Koper itu besar, kondisi makanan. Nah, padahal nggak penting di sana nggak sudah penting disiapkan. sudah disiapkan ya. Padahal di sana hanya cukup kita membawa pakaian ikhram, Iya, yang laki-laki 2 helai ya. Kemudian makanan secukupnya cukup pisan berupa buah dan minuman. Yang ketiga adalah ganti nanti ketika kita selesai. selesai tahalul awal, kemudian kita ganti pakaian, ya kira-kira cukup untuk 2-3 hari, nggak perlu banyak-banyak satu koper dibawa semua. Atau membawa perbekalan yang banyak, insya Allah di sana sudah disiapkan. Jadi catering sudah ala Indonesia, ya. Menunya sudah Menunya Indonesia. sudah mirip Indonesia lah, Oh ya, walaupun kalau saya katakan persis karena mungkin beda, Pak. beda. Tapi persis Indonesia. Yang menjadi bayang-bayang Hmm. jamaah kita kan berasnya katanya gede-gede, kayak uret. Berasnya besar-besar, Iya. terus daging unta terus katanya. Oh, Enggak, variatif. paratif, tetap Kadang paratif. ada tempe, kadang juga ada daging unta, terus sayuran juga insya Allah macam-macam ada buncis, kemudian wortel, tapi jangan bayangkan seperti sayuran di Indonesia. Di Indonesia itu kadang kalau sudah sayur lodeh kan macam-macam ya. Iya, oh. Terus kemudian sayur apa sayur lodeh, terus sayur apa. Di sana memang karena sebagian besar negara Arab Saudi adalah padang pasir, maka rata-rata sayuran buah-buahan itu impor dari negara tetangga. Hmm. Maka eh, memang tubuh kita butuh semacam sayuran ya. Tapi sayuran di sana itu mungkin tidak semeriah di Indonesia. Banyak sih, eh, kol juga ada, terus bayam juga ada. Tetapi tidak serta-merta melimpah seperti kita di rumah. Di rumah. Apalagi yang namanya catering itu sifatnya kan koordinatif ya, dikoordinir. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita memasak untuk keluarga, mungkin bisa meriah ya. Tapi untuk memasak manusia kurang lebih 211.000, itu kan eh, mungkin banyak keterbatasan. Ya, misalkan beli wortel atau beli buncis yang dipersiapkan untuk sekitar 211.000, itu butuh berapa truk? Iya, Kira-kira sekitar itu ada nggak? Makanya kadang antara di sebelah sini dengan sebelah sana itu beda. Sini pakainya pakai buncis, karena pakai kol kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang ada sama Indonesia kok teman saya nggak ada sayur seperti itu. Jadi mohon dimaklumi karena harus melayani harus mulai jamaah banyak. sekian banyak. Nah,
Jadi Ini, ngarani pecel lele itu nggak ada ya Pak? Pecel lele. kalau tahu ada harus bikin sendiri, bukan di sini nggak bisa. Ya. Lele ini sampai bawa ke sana. Nah, ini artinya mental seperti ini jangan kemudian Iya, heeh. di sana di apa Bawa-bawa itu. dipelihara Mm-mm. dikit-dikit kok aku rapodo karo belah sana ya. Eh, kok punya saya cuma dapat sekian. Tolong mental-mental seperti ini Buang dibuang aja dulu jauh-jauh ya. ya. Atau ketika antri. Jadi kalian begini, tenda depan itu sudah makan lahap, kita kelaparan. Nah, karena posisi kelaparan, kadang-kadang kan otak kita Mm-mm, lepas kontrol. lepas kontrol, ngomong seenak itu. Nah, Kadang nyalain-nyalain panitia. nyalanya panitia dan sebagainya. Tolong, itu kita sedang wukuf di Arafah, sedang di Arab Saudi. Hindarkan seperti itu. Sabar, insya Allah ada saatnya mereka mendapatkan giliran Oh, antrian gitu ya. konsumsi. Oh, Ini kunci. Termasuk kunci. ini kan mental. Ya. Jadi mental-mental seperti itu tolong dihilangkan jauh-jauh. Nah, jadi kita tetap di sana sabar, sabar dan tawakal. Insya Ya. Allah kalau dengan modal sabar dan tawakal, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ini Ya. kuncinya. Ya. Jadi kalau dipertajam lagi untuk jamaah Pak, untuk penguat Arsmuna tadi ya Pak, biar Hmm, jamaah besok kita itu fit gitu, hmm, biar tidak minder, tidak hmm, tidak apa prasangkanya itu jelek. jelek gitu. Hmm. Jadi begini, Bapak Ibu peserta podcast yang kami banggakan, kami muliakan, terutama bagi calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun ini. Pertama kali, doa ini menjadi kunci utama di dalam ibadah. Ya, Doa. Jangan lupakan doa, apapun bentuknya. Yang kedua, siapkan mental. Ya, mental bahwa saya akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, di mana sana negaranya berbeda dengan Indonesia. Terus, apa namanya, mungkin tradisinya juga tidak sama dengan di Indonesia. Banyak hal-hal yang tidak sama senada dengan kehidupan kita sehari-hari ketika di Indonesia. Maka kita sebagai tamu, tamu negara, artinya kan kita mendapatkan ya, pelayanan dari negara dari besar negara ini. ya, Sekaligus tamu Allah. tamu Allah, kita harus tahu diri. Masuk tamu nggak tahu diri kan? Iya, Kita harus tahu diri di sana. Jadi, jadi bersifat lemah lembutlah di sana dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di samping mental. Jadi tolong persiapkan jaga kesehatan, jaga ya kesehatan. kesehatan. Jadi masing-masing orang itu mempunyai trik dan karakter untuk menjaga kesehatan yang tidak sama. Ya, Karena begini, eh, saya pernah mengandai-andai, Pak. ada ada orang kadang-kadang diberikan sakit sakit parah, itu, tapi cepat sembuh. cepat sembuh. Ada orang yang kelihatannya nggak pernah sakit, tapi mereka mengeluh. Anjok. Kesimpulan saya itu setiap orang itu pasti berikan sakit, cuma sakitnya berbeda, Berbeda-beda. gitu. Ya, Entah itu sakit pilek, batuk, ya, terus flu, terus mungkin korengan atau apa. Intinya nggak sama. ya. Ya. Nah, masing-masing itu untuk menjaga tubuh kita. Jadi yang tahu kondisi fisik masing-masing itu kan pribadi ya, bukan orang Pribadi ya. lain. Mm. Maka monggo eh, apa yang harus dipersiapkan, misalkan butuh obat, ya obat secukupnya sesuai dengan resep yang Resep dihimbau oleh dokter. dokter. Ya. Jangan kemudian mencari obat-obat lain, apalagi cari obat kuat ya, itu jangan sampai. Ya, Karena sekali lagi kita di sana mau ibadah, ya, bukan cari yang macam-macam. ya. Karena begini Pak Yanto, karena wah di sana kan butuh stamina kuat, maka saya cari obat kuat. Ternyata yang dibeli keliru, bukan obat kuat stamina, tapi obat kuat yang lain. Ah, Nah itu ini kan maksud bahaya. saya. Nah Ya, ini yang perlu diwaspadai. ya. Nah, itu Pak. Sekarang ada dari peserta kita Pak, dari Mbak Mami Purwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. mohon tip dan saran Bapak bagaimana menghindari antrian toilet. Apakah saat ini toilet sudah memadai di Armuzna? Ya, terima kasih. Mbak siapa itu? Mami Mbak Purwati. Mami ya. Jadi dari dulu sebetulnya kapasitas toilet sudah tercukupi di Arafah maupun Mina. Kalau di Musdalifah kadang-kadang jauh ya dan hanya semalam, mungkin kesannya terbatas. Ada tetap ada di sana,
tetapi juga mungkin terbatas. Tapi di Arafah dan Mina, insya Allah terkait dengan toilet ini sudah sangat memadai. Hanya saja karena sekali lagi kebutuhan jamaah haji Indonesia itu kan banyak, belum lagi yang dari luar Indonesia kan banyak. Jadi seberapun banyak fasilitas yang di toilet, ini kita tetap butuh yang namanya antrian. Antrian. Apalagi kadang dari para medis dokter itu menyarankan, jadi kalau ke toilet itu kira-kira begini, misalkan Pak Yanto itu biasa ke kamar kecil jam berapa? Taruhlah jam 10. Maka jam 10 kurang 10 menit sudah mulai antri Sudah antri walaupun gitu ya. ya walaupun belum 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 kurang terasa. terasa dan sebagainya. Ini untuk Karena untuk antisipasi menghindari tadi ya. antisipasi Iya, biar sampai bahasa orang Jawa itu brojol. brojol. Kalau masih sehat nggak masalah aman, Pak. Tapi kalau yang lansia kan maka ini sering terjadi Iya, baru ngantri sudah ngompol iya. atau Lansia kita rata-rata lansia gitu. seperti itu. Nah ini satu itu, yang kedua bagi lansia ya disarankan untuk eh, sangu. Sangu itu bekal, Semua bekal. bekal seperti pempes, 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 Alat pelindung diri Pak ya. alat pelindung Iya. diri, pempes baik itu untuk apa untuk kencing maupun BAB, yaitu untuk ngawekani antisipasi ketika antrian panjang. Sebelumnya ada saat-saat yang, mohon maaf, toilet tidak antri, terutama jam-jam malam. Jam sekitar jam 2, jam 3, pokoknya eh, malam lah, malam itu insya Allah pengalaman yang sudah-sudah, kalau tuh antri tidak panjang. Tapi jam-jam mendekati waktu subuh, taruhlah kalau sana itu subuhnya jam 6 ya Pak. Di sana. Sana jam 6, jam 6 itu belum terbit matahari. Di sana belum terbit matahari. Belum terbit matahari, Di masih sini gelap. sudah Ini terang-terang. sudah terang. Eh, taruhlah setengah 6. Itu antrinya udah panjang. Sudah panjang. Hmm. Nah ini untuk menghindari hal seperti itu, ya mohon untuk bisa melihat kondisi kita kebiasaan. Jadi kita kebiasaan kalau ke kamar kecil itu seperti semacam kebiasaan ya. Iya, kebiasaan. Biasanya sebelum subuh itu jam berapa kita sering ke kamar mandi. Biasanya gitu. Ya, monggo nanti diperhatikan hal-hal seperti itu agar tidak terjadi antrian panjang. Yang kedua, bagi jamaah yang, mohon maaf, nek bahasa kita itu beseran, tidak kuat nahan, ya dipersiapkan pempes lah, pempes atau alat pelindung diri itu. Ya. Jadi baik untuk kencing maupun BAB, yaitu untuk ngawekani biar tidak terjadi eh, hal-hal yang tidak diinginkan di luar toilet. Iya, ya. Gitu ya. Ya. Ini, Sekarang Pak ini disambung dari Mbak Umi Solihah. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau tanya, kita satu hari itu seharusnya kencing berapa kali idealnya? Terima kasih. Karena di sana panas. Hmm. Kalau malam panas nggak Pak di sana Pak? Masih ada sisa-sisa panas, terutama Nah, ketika apa jam-jam waktu Isya itu pasti terasa kadang ya. panasnya. Karena panas dan sering minum Hmm. air putih itu Hmm. idealnya berapa kali kencing kalau di sana rata-rata pengalaman. Kata-kata ideal itu masing-masing orang nggak Masing-masing sama. orang beda ya Ya Pak ya? nggak sama. Kalau memang sudah eh, alat sensornya, kalau masih kuat, mungkin bisa sehari 4 kali. Hmm. Tapi kalau alat sensornya sudah makin lemah, itu bisa jadi 10 kali. Iya, Maka oh, yang tahu hanya diri hanya sendiri. diri sendiri. Nah, dan Dokter kita ya masing-masing diri orang, sendiri kita ya Pak? iya, maka sekali lagi yang tahu adalah diri kita sendiri. Iya, Satu, terkait dengan biasanya kebiasaan ke toilet jam berapa. Kemudian di sana kurang lebih ditambahi. iya, Karena di sana kan sering sering minum air ya. iya. Nah, dan begini, sebetulnya air yang kita minum di sana itu menguap. Jadi menguap tidak melalui keringat, tetapi langsung menguap ke udara. Ini bedanya. Sehingga di sana walaupun banyak minum, banyak aktivitas, keringatnya keluarnya sedikit. Oh, gitu ya. Ini yang Ya, membedakan dengan itu. ya. Kalau di sini keringat sampai bercucuran ya. Iya, di sini minum satu gelas Iya. keringatnya Jadi kecing Pak. bahkan minum soto habis olahraga, padahal nggak Ah, olahraga, minum ah, soto, iya, kemeringat, padahal yang keringat itu dari soto. iya, Di sana mungkin minum soto, keringatnya cuma sedikit seperti iya, piket aja. iya, Itu kira Pak Yanto yang iya, ya. Ini masih 2 menit, mungkin ada pesan khusus buat jamaah Pak? ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, peserta podcast calon jamaah haji yang kami muliakan.
kami tentunya dari kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dari bidang penyelenggaraan haji dan umroh, pertama kali kepada calon jamaah haji yang insya Allah tahun ini berangkat, kami doakan semoga diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dari berangkat eh, nyaman, sehat, dan bisa pulang lagi ke untuk ke sini dalam kondisi yang selamat dan sehat, tentunya memperoleh predikat haji dan hajah yang mabrur. Amin. Ya. Untuk itu ke sana tentunya butuh eh, apa? Butuh trik-trik atau butuh hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, mengingat bahwa haji dilaksanakan di negeri orang yang iklimnya, cuacanya berbeda dengan Indonesia. Eh, Tentunya kita harus menyesuaikan dengan suasana iklim yang ada di sana. Jangan kemudian disamakan dengan di Indonesia. Itu Ya. yang kedua. Yang ketiga, kita di sana adalah sebagai tamu Allah sekaligus tamu eh, Mekah. Sehingga sebagai tamu tentunya harus tahu diri. Jangan mentang-mentang tamu, kalian kan harus menghormati tamu. Tapi yang penting kita harus tahu diri sebagai tamu. Insya Allah dengan kita menjaga hal-hal yang yang bisa menjadikan ibadah kita tidak lancar. Harapan kita ibadah kita semakin sukses, memperoleh predikat haji dan hajah yang mabrur. Ingat, puncaknya adalah di Harmusna, Nah, Arafah, ya, Musdalifah, dan Mina. ya, Di mana ada rutinitas rangkaian di sana yang ada di bahasa kita di gurun, ya. ya, Di Padang Arafah, kemudian di Musdalifah, di Mina, walaupun ada tempat teduh, sifatnya hanya tenda. Artinya suhu di sana tentunya lebih panas, maka untuk menjaga agar kita tetap sehat, stamina tetap kuat, maka pola makan harus kita perhatikan, pola minum harus kita perhatikan, hindari hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu kesehatan kita. ya, Dan yang kesekian kalinya adalah mental, tolong disiapkan mental. Insya Allah dengan persiapan mental, yang kedua membangun kebersamaan, kekompakan, saling bisa bantu membantu dan mengurangi mental down. betul. Ya down. Kadang ketika kita sendiri kadang-kadang kan muncul stres, tapi ketika ada temannya stresnya semakin menurun, menurun, dan ketika kita berombongan, insya Allah stresnya semakin kecil. Ini yang kita harapkan. Ya, Maka jamaah haji kita sarankan untuk bisa membangun kebersamaan dan kekompakan. ya, Insya Allah dengan bekal ini Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, sehat, dan pulang tentunya memperoleh haji dan hajah yang mabrur. ya, ya. Amin. Ya, terima kasih Mando dan demikian peserta dan pemirsa sekalian. Mungkin ada pertanyaan yang kami belum bisa menjawab. Insya Allah Jumat besok putaran yang ke-19 kami akan siarkan lagi tentunya di jam yang sama dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan marilah kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini bimbingan manasik haji online dari kantor wilayah Kementerian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil dari kami alamin. dan Pak Nur Rahman. Apabila banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.